Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 4 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi dengan topik analisis peluang. Topik ini sengaja Ibu angkat karena memang ini sangat dibutuhkan dalam ketika kita akan melakukan suatu usaha. Sebelumnya saya akan mengawali sebagai landasan ayat Al-Quran terkait dengan analisis peluang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina syatarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Peluang adalah kesempatan yang harus segera diambil. Jadi di sini ayat ini adanya suatu peluang perniagaan yang harus segera diambil, dan sekaligus juga memetakan kelebihan dan kekurangannya, dan melakukan analisis secara cermat. Jadi kalau orang ada kesesatan, ada petunjuk, itu sebuah pilihan. Nah, pilihan di sini berarti kita melakukan suatu analisis terhadap pilihan-pilihan yang ada tersebut. Nah, tentu kita tidak akan memilih kesesatan, namun kita akan mendapat petunjuk. Nah, petunjuk di sini tentu kita berdasarkan banyak referensi, banyak informasi, banyak kita membaca berbagai literatur yang ada, membaca fenomena lapangan yang ada, berbagai pengalaman yang ada, itu adalah kita mengambil suatu melakukan analisis dari peluang-peluang yang akan kita dapatkan untuk kita ambil kesempatan itu. Dalam surat yang kedua, yakni surat Al-Jumu'ah, ayat yang ke-10. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di sini bahwasanya usaha itu tidaklah pernah berhenti, harus continue, harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan cara penyelesaian yang terbaik. Maka kita diminta bertebaran di muka bumi, itu berarti kita melakukan satu usaha, ikhtiar. Dan kemudian kita cari, dan apa tujuannya? Carilah karunia Allah. Dalam mencari karunia Allah, dan kemudian jangan lupa untuk selalu ingat, dan apa, karena dampaknya kita akan dapat keuntungan. Jadi kalau suatu aktivitas itu bertebaran di muka bumi itu tidak pernah berhenti, selalu kontinu untuk kita lakukan. Selesai satu pekerjaan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Maka disitulah kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh, ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Analisis peluang usaha adalah sebuah bentuk dari metode yang digunakan oleh wirausahawan di dalam melakukan penentuan terhadap apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut, di dalam melakukan persaingan terhadap berbagai macam bentuk jenis usaha lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi masalah pun itu sesungguhnya sebuah peluang, dan masalah itu pula sebuah tantangan untuk kita hadapi dan kita selesaikan. Jadi analisis itu adalah kita melakukan suatu analisis dengan metode-metode yang tentu kita sudah memilih metode yang menurut kita, asumsi kita, berdasarkan lapangan pengalaman itu yang terbaik. Dan kita lakukan suatu analisis terhadap apa yang sudah kita lakukan, sehingga ada suatu peningkatan yang semakin baik. Dengan berdasarkan apa, lepas daripada lingkungan yang mendukung kita, yang memberikan support kita, kemudian itu bagian yang kita akan analisis, yang juga kita analisis. Berikutnya,
keberlanjutan. Dalam dunia usaha yang telah berkembang pesat dari tahun ke tahun ini, daya saing tentu semakin tinggi. Bahkan dipicu oleh semakin berkembangnya kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap pengusaha bersaing untuk menghasilkan produk terbaru dan terbaik yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan harus mampu berpikir kreatif agar usahanya tetap berkembang. Jadi kompetisi hidup sesungguhnya progresif, tidak pernah berhenti. Selalu ada upaya inovasi untuk semakin baik. Kalau Nabi Zakaria ketika memberikan nama Yahya kepada anaknya pun, dan itu pemberian dari Allah, Yahya itu adalah hidup. Hiduplah progresif, tidak hanya sekedar kita bisa bernafas, tapi disitulah ada inovasi-inovasi yang akan bisa kita lakukan untuk menjadi semakin baik dan berkembang. Ciri-ciri peluang usaha, satu, peluang itu orisinil dan tidak meniru. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Kalau itu tidak orisinil, asal kita meniru, tapi meniru pun harus kita ada suatu inovasi yang kita terapkan di situ. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Disinilah kita perlu survei pasar dan sebagainya. Bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain yang asal kita lakukan suatu tanpa ada suatu inovasi di dalamnya. Saya yakin itu tidak akan bisa bertahan lama. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Nah, disinilah maka kita lakukan suatu analisis apakah peluang yang kita ambil itu memang sudah betul-betul memang mantap untuk kita ambil sebuah keputusan, dan kemudian siapa saja persaing yang mungkin ada di situ, kebutuhan pasar seperti apa, dan tingkat visibilitas kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset and trial. Jadi riset awal itu juga perlu, dan uji coba di awal pun itu juga sangat penting. Ada keyakinan untuk mewujudkannya, dan semangat itu akan muncul kalau ada keinginan mewujudkannya, tidak hanya sekedar ide-ide saja, tapi memang membutuhkan suatu keyakinan dan kemantapan diri untuk melakukannya, action di lapangan. Ada rasa senang dalam menjalankan. Tentu semuanya itu karena ada passion hadir di situ sehingga kita senang melakukannya. Nah, ciri-ciri peluang usaha di sinilah menjadi bagian yang akan mengikuti langkah-langkah kita, bagian yang akan kita lakukan analisis di dalamnya, bahwa itu harus kita petakan sejak awal. Nah, inilah kita melakukan suatu analisis. Unsur-unsur peluang usaha baru diantaranya adalah kebutuhan akan sumber penemuan, melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang akan kita geluti. Ini wajib. Kemudian membuat inovasi baru. Karena tidak lepas, meskipun itu inovasi dari yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi kita mesti harus melakukan suatu inovasi di dalamnya. Agar produk yang akan kita lakukan itu suatu produk yang memang ada suatu tambahan inovasi yang tidak hanya sekedar kita mengikuti saja. Sesuai keahlian, usaha yang dilakukan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Hasilnya tentu akan beda dan akan memuaskan untuk orang lain. Dan kita pun yang melaksanakan juga merasa puas karena sesuai dengan keahlian kita, bidang kita. Kemudian yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Nah, kebutuhan sekitar itu pasti harus kita baca. Karena siapa yang menjadi konsumen tentu adalah sekitar kita. Sekitar kita itu apakah yang dalam pendek di lingkungan sekitar kita, ataukah mungkin sekitar kita dalam rangkaian yang agak jauh, semuanya nggak lepas dari analisis kita. Kemudian, jadi menyesuaikan kondisi usaha yang akan dijalani dengan kebutuhan sekitar akan berpengaruh pada permintaan pasar, khususnya pasar-pasar yang terdekat yang mudah dicapai, yang mudah digapai. Nah, sehingga kita tentu akan melihat karena orang terdekat dengan kita sekitarlah yang mungkin akan datang lebih awal. Maka itu bagian yang perlu kita analisis untuk bisa membaca kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Yang berikutnya adalah memanfaatkan koneksi dan relasi. Inilah maka bisnis tidak pernah lepas dari namanya kita koneksi relasi. Semakin banyak kita itu menebar tali silaturahmi, maka akan semakin banyak memperluas jangkauan koneksi kita, relasi kita semakin luas. Maka tidak mungkin kita
suatu usaha kita tidak memiliki koneksi atau relasi. Dan di sini komunikasi sangat dipentingkan ketika kita itu melakukan suatu pengembangan usaha atau bisnis. Ini sangat berguna baik dalam hal promosi maupun pengembangan usaha. Maka promosi-promosi pun nggak lepas dari relasi kita. Apalagi di era sekarang ini, era zamannya teknologi informasi yang begitu sangat pesat, maka kemampuan kita di dalam melakukan berbagai terobosan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi ini akan sangat mendukung. Mengamati kecenderungan artinya adalah melakukan pengamatan terhadap kecenderungan yang terjadi pada pasar juga akan sangat membantu untuk memperbaiki kegiatan usaha yang baru saja dimulai. Jadi pengamatan itu harus sering kita lakukan, tidak hanya sekali. 1, 2, mungkin dengan berbagai cara, kemudian berbagai orang yang kita tanyai, berbagai kelebihan yang teman-teman kita miliki, juga pada orang-orang ahli yang terkait. Mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Nah, kenapa tujuannya? Ketika kita mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada, tujuannya adalah untuk apa? Untuk perbaikan kita, untuk perbaikan produksi kita, usaha kita. Pengamatan terhadap produk atau jasa juga adalah hal terpenting yang harus dilakukan oleh usahawan agar kekurangan pada produk atau jasa yang dihasilkan dapat diperbaiki, sehingga hasil yang kita lakukan itu memuaskan dan dapat memberikan kenikmatan pada konsumen. Kemudian analisis peluang meliputi identifikasi peluang. Setelah peluang-peluang itu kita identifikasi, itu sudah saya sampaikan di awal. Peluang itu kita identifikasi sebanyak-banyaknya, kita tulis, kemudian kita centangi kembali mana yang paling peluang yang sangat mungkin untuk kita kembangkan, yang berdasarkan dengan berbagai tambahan data, informasi, pengalaman. Akan mungkin dari 10 bisa, mungkin baru kita dapatkan 2 setelah kita analisis berbagai analisis yang lebih detail lagi. Kemampuan produksi, kira-kira kita mampu memproduksi berapa, kapasitas diri kita berapa. Kemudian mengenali pasar, tadi saya bilang pasar jauh, pasar dekat, terutama yang terdekat di sekitar kita. Merancang bisnis plan. Nah, bisnis kita bentuknya akan seperti apa, kita sajikan seperti apa, kemudian siapa yang akan mengurusi, kemudian teknik penyajiannya seperti apa, teknik pelayanannya seperti apa. Nah, ini semuanya sudah tidak lepas dari planning yang kita rencanakan. Kemudian sumber dana. Nah, meskipun sesungguhnya sumber dana itu bisa bukan menjadi satu-satunya penentu. Karena tanpa sumber dana pun sesungguhnya kita juga bisa melakukan, asal kita punya strategi untuk melakukannya. Mungkin kalau itu suatu makanan, maka kita ngikut jadi kokinya dulu. Dari situlah kita punya pengalaman sambil kita mengumpulkan dan kita melihat peluangnya di lapangan seperti apa, dan baru kita bisa mengambil action untuk melakukan suatu usaha. Menyelaraskan persepsi di antara pemilik-pemilik. Artinya kalau itu adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh beberapa orang, maka sejak awal harus diatur betul. Persepsi harus disamakan. Jangan sampai nanti bisnis sudah maju pesat, karena itu miliknya beberapa orang, maka mereka akan bisa mungkin meruntuhkan usaha kita dan bisa memburu usaha kita kalau persepsi itu tidak sama. Maka persepsi pemilik saham itu harus sudah kita atur sejak awal, dan mereka sudah ada komitmen sejak awal, dan bahkan ada penandatanganan bersama bahwa sampai sedetail-detailnya akan semakin lebih bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.